Oke, Sobat Survivor, kita coba melihat-lihat usahanya Pak Budi di sini, Sobat Survivor. Tanaman-tanamannya beliau, kita melihat tanaman apa yang sedang beliau kembangkan. Ush, ini adalah tanaman buah naga, pohon naga. Saya sempat komunikasi sama beliau tadi, apakah aman buah naga ditanam dalam kondisi basah kayak gini? Dan jawabannya adalah sangat aman. Luar biasa, banyak pelajaran baru yang saya dapat dari Pak Budi. Jadi beliau itu mengupayakan menanam kangkung saat ini. Itu lahannya udah ditanduri kangkung KP, kangkung. Terus di sini juga ada apa namanya, kangkung juga. Tuh, luar biasa. Jadi Sobat Survivor, untuk diketahui, saya baru belajar menggunakan DJI Action Camera 6 ini. Saya nggak nyangka ternyata pengaturannya mesti harus diupdate terus. Jadi kemarin video kita banyak shaky-nya, banyak goyangannya, sehingga hasilnya kurang maksimal. Saya mohon maaf Sobat Survivor, tidak menghadirkan konten yang terlalu bagus untuk Anda simak di beberapa video terakhir kemarin. Semoga di video-video kita selanjutnya ini kita sudah bisa lebih mengatur, karena memang DJI yang saya gunakan sebelumnya itu yang masih versi 4-nya. Jadi ketika udah agak sore, kualitas video, kualitas gambar udah kurang bagus atau cenderung gelap, dan itu agak sulit untuk disesuaikan menggunakan video editor. Jadi untuk saat ini kita udah menggunakan DJI Action 6 yang harapannya bisa lebih bagus dalam meng-capture kegiatan-kegiatan petani di lokasi ini. Nah, ini rumah Pak Budi ini sudah berwarna cantik sih. Kita melihat kegiatannya Pak Budi di sini, membuat bedengan. Osh, luar biasa. Selamat sore Bapak Budi. Monggo sambil lanjut aja Pak. Oke. Nah, ini membuat bedengan-bedengan seperti ini. Beliau memilih untuk mengerjakan sendiri sepertinya. Luar biasa. Rencananya mau dibuat bedengan semua seperti ini, Pak? Ini, sini. Iya. Untuk tanam apa? Ya ke depannya juga naga juga, Pak. Untuk tanam cabai juga, Pak? Kalau nanti ini udah Oh iya sih. aman, ya, ke depannya juga cabai. Yang aman penting tuh nggak lompat aja, Pak. Yang aman tuh sebenarnya di belakang, Pak. Iya. Tapi ya itu naganya ini dulu. Nah, di sini aman masih naga. Iya. Siap. Ajar waktu, Pak. Betul. Karena sini coba pinjam. Boleh kita lihat, Pak, gimana konsep kerjanya? Ini ke jalan kaca dulu, Pak. Nah, Oh. belakangan. Keras ya, Banyak akar. banyak akarnya. Jadi Sobat Survivor, yang Anda saksikan saat ini adalah Pak Budi, seorang perantau asal Banyuwangi, memaksimalkan lahan yang ada, membuat bedengan-bedengan. Entah seberapa luas sudah bedengan yang beliau buat selama datang di Kalimantan, namun dipastikan bedengan yang sedang dikerjakan ini bisa benar-benar nantinya bisa produktif lah seperti itu, dan bisa menghasilkan di lahan beliau. Nah, Anda melihat Sobat Survivor, bukan hal yang mudah, dan konsep beliau adalah tetap konsisten pada buah naga. Dan sekali lagi, ini bukan atas arahan kita ya, ini adalah inisiatif beliau. Kita hanya senang mendukung dari belakang apa yang dikerjakan oleh petani. Tentu beliau kombinasikan antara tanaman jangka panjang seperti buah naga dengan tanaman-tanaman lainnya seperti kangkung yang bisa dipanen setiap saat, dan mungkin juga sawi. Kita kurang tahu ya. Nah, dia intinya beliau saat ini sedang mengupayakan bedengan-bedengan seperti ini. Setelah kemarin juga sudah ditanggul secara manual dengan bantuan teman-teman sesama perantau di lokasi ini. Cuman kalau kita perhatikan memang masih perlu pembenahan yang luar biasa. Kalau Anda lihat ini banyak yang pecah-pecah gitu kan, seperti itu. Nah, Pagi itu, Pak. sengaja dilobangin, Pak ya? Iya, dulu pagi diinjak. Oh gitu. Yang lubang.
Ya, itu cara baru sih yang saya lihat. Cuman ya, everyone has a unique way to survive. Apa Pak ya? Berat. Aman-aman Pak, monggo dilanjut aja Pak. Jadi kalau di beberapa tempat orang bertahan berjuang dengan lahan kering, seperti di permukiman transmigrasi seperti Mahalona, Lagading, dan beberapa lokasi lainnya seperti di Rempang juga. Namun tidak demikian di tempat Pak Wani, Pak Budi, Pak Karni, Pak Narto, dan kawan-kawan perantau lainnya yang bermukim di pemukiman transmigrasi. Mereka sedang berjuang untuk melawan pasang surut air laut yang seperti saat ini sedang dihadapi. Namun dengan tekad dan kerja keras, perlahan tapi pasti beliau sudah kita sudah bisa melihat hasilnya lah, Sobat Survivor, seperti yang Anda lihat saat ini. Luar biasa. Baik Sobat Survivor, kita coba untuk melihat lebih luas. Jadi kalau bisa dilihat kemarin ini sudah dibersihkan oleh Pak Budi semua ini. Tentu melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Wani sebelumnya. Jadi ini sudah dibersihkan semua, tinggal tunggul-tunggul besar ini yang bisa disensor nantinya untuk dikurangi. Nah, untuk mencegah tingginya air pasang, ini kemudian dibuat bedengan seperti ini. Tuh, buat paret cacing kalau bahasa kerennya sih di sini. Tuh, dibikin paret cacing seperti ini supaya air cepat turun ya. Nah, luar biasa. Kemudian di sebelah sini juga sudah dibuat sama beliau. Tuh, ini ya, mantap ini. Bagian-bagian yang sebenarnya bukan yang mudah ya, tapi dengan kerja keras beliau sedikit demi sedikit sudah mulai terlihat hasilnya. Fokus beliau saat ini memang 1/4 hektar lahan ini, dan bukan tidak mungkin akan dilanjutkan lagi sampai ke belakang nanti, Sobat Survivor. Kita coba lihat di sebelah sini. Ini bedengan-bedengan yang dibuat tapi sepertinya air tertahan ya. Ini adalah air hujan yang tertahan sih. Ini kayaknya sebelah situ masih belum terbuka, jadi airnya belum keluar. Apa hasil dari usaha Pak Budi saat ini dalam beberapa bulan terakhir bermukim di lokasi ini? Anda bisa melihat kangkung yang sudah mulai tumbuh, terong juga sudah mulai tumbuh, dan cabai juga sudah mulai ada yang tumbuh, dan tentu juga ada buah naga yang tumbuh dengan sangat bagus. Tuh, kombinasi tanaman yang tentu perlahan-lahan sudah mulai terlihat dari buah perjuangan beliau di lokasi ini. Nah, ini cabai. Begini sudah ada buahnya tuh, Sobat Survivor. Ya, walaupun tentu dalam kondisi hidup segan, mati ora kelem. Nah, biasanya kalau beruntung di bawah sini tuh banyak gabusnya. Jadi beliau secara tidak langsung beliau sudah memelihara gabus di bawah sini. Nah, kalau hujan memang kendala mereka adalah menahan kencangnya arus air, apalagi saat ini airnya udah praktis tidak mengalir dengan lancar lagi, Sobat Survivor, karena sudah ditutup tanggul yang sebelah sana seperti yang di video sebelumnya. Luar biasa. Jadi mungkin Anda penonton YouTube channel Asian Survivor, mungkin ada yang bertanya-tanya gimana suasana sore di permukiman transmigrasi Kalimantan. Nah, seperti ini, Sobat Survivor. Suasananya tenang. Bagi Anda yang mungkin baru datang 2-3 hari, maka ini adalah obat untuk penghilang rasa stres dari segala kesibukan Anda di kota, yang mungkin baru dari kota. Namun setelah itu, hari-hari selanjutnya mungkin akan terasa jenuh karena segala sesuatu berjalan lambat. Tanaman yang Anda lihat di sekitar Anda itu tumbuh dengan lambat. Pergerakan manusia-manusianya juga itu saja, jadi membuat kita tuh rasanya kayak mulai merasakan jenuh gitu ya bagi sebagian orang. Nah, itulah yang disebut dengan slow living, yang sebenarnya dinikmati oleh para pensiunan yang benar-benar sudah muak dengan segala drama di perkotaan gitu ya, di meja rapat, di meja-meja pertemuan, dan rasanya ingin hidup sendiri di tengah kesepian gitu. Tengah sepinya Kalimantan mungkin seperti itu ya. Namun bagi Anda yang
tentu biasa duduk di kantor sebelum pulang menyimak konten kita, maka itu adalah pilihan terbaik untuk menyembuhkan rasa jenuh Anda di kantor dengan menyimak konten-konten sederhana yang kita sajikan melalui YouTube channel Asian Survivor Waniranto dan kawan-kawan lainnya yang intensif meliput di lokasi ini. Apa yang sudah kita lakukan bersama Pak Budi adalah memastikan lahan yang kering ini nantinya bisa benar-benar ditanami. Jadi sebenarnya di atas ini ada tanggul yang tinggi yang bisa ditanami tanaman cabai sebenarnya, tentu dengan perlakuan yang baik gitu. Dan dari sini kita bisa melihat Sobat Survivor, lahan beliau memang dari total 1/4 hektar yang saat ini beliau fokuskan, yang baru tertanam mungkin baru 10%-nya, dan ini yang sedang diperjuangkan beliau. Namun sementara terus berjalan, memang kita di sini kemarin atas dukungan dari Sobat Survivor juga, kita sudah membuka hutan besar itu menjadi sebuah lahan yang luas yang siap untuk dikelola kapan saja oleh Pak Budi. Tapi tentu dengan tenaga beliau yang cuma sendiri, itu bukan hal yang mudah ya. Dan bagi Pak Wani tentu menjadi sebuah kesempatan karena mengkolaborasikan antara konten-konten beliau dan melalui YouTube channel Wani Rantau, sehingga beliau bisa sambil konten. Kalau Anda bisa lihat di ujung sana itu ada Pak Wani dan Bu Wani sedang syuting. Konsep seperti ini tentunya bisa kita terus multiplikasi, di mana petani inspiratif juga terus bercerita dari lahannya. Untuk saat ini yang kita perjuangkan adalah Pak Joko di SP 6B. Ya, untuk saat ini memang beliau sempat down karena ternyata melihat wah, pendapatan YouTube juga nggak segede yang dibayangkan. Setelah kita hadir untuk terus memotivasi beliau agar makin semangat untuk konten. Sobat Survivor, jadi mungkin itu adalah akhir dari cerita kita sore ini, Sobat Survivor. Karena hari ini tuh saya masih ada agenda menunggu menunggu udang dari warga lokal. Jadi kenapa saya bertahan untuk itu? Mungkin jam 4 nanti sudah bisa diantar ke sini. Waduh, ini kambing-kambingnya sehat-sehat ya. Ini juga dalam kondisi bunting, Sobat Survivor. Dan 2 ekor anak kambing ini hidup begitu sehat ini, habis dikasih makan tadi sama Pak Wani. Ini jenis kambing apa ya? Coba lihat itu, matanya tuh lentik banget. Kita lihat dari dekat. Ini 1, 2, tuh matanya lentik kan? Mirip siapa gitu. Dia juga kuat makan. Ini yang ada campuran dengan kambing apa gitu. Pokoknya bagus lah. Ini jenis kambing yang juga nggak kalah bagus. Oke, tuh. Suasana berkebun di Kalimantan tuh nggak jauh beda mungkin dengan di lokasi-lokasi Anda yang lainnya. Dimana ketika kita serius untuk mengelola lahan, merawat tanaman, memperhatikan pupuknya dan perawatan dari berbagai gangguan seperti gulma dan hama, maka tentu hasil akan mengikuti dengan baik. Sobat Survivor, ini adalah akhir dari video kita. Sobat Survivor yang mungkin ingin menulis komentar terkait apa yang perlu kita tambahkan di YouTube channel kita, Anda bisa subscribe dan berkomentar di kolom komentar, dan sampaikan pesan-pesan positif Anda untuk bisa mendukung dan juga untuk perbaikan konten-konten kita ke depannya, Sobat Survivor. Kita mendekat coba di sini sebelum kita akhiri video kita dah. Nah, tuh kan cantik banget jagungnya. Sudah padat dengan bangunan-bangunan, ada gudangnya, ada kandang kambingnya di belakang tuh. Nah, apik tenan, luar biasa. Mungkin dalam seminggu lagi udah panen jagung mereka ini. Sudah waktu-waktu yang dekat mereka akan panen. Tuh, api-api.
Sini juga ada apa ini? Ada pepayanya, tuh banyak buahnya. Nah ini yang kecil-kecil nih, karena lambat ditanam kemarin, jadi kurang maksimal. Kita belum mengakhiri video ini tampaknya. Dari tadi akhir video ini belum. Kita masih ngonten terus dah. Kita lihat Pak Budi kembali ya. Kita back to Pak Budi. Ini rumahnya Pak Budi. Belum sepenuhnya dicat sih, tapi catnya masih cukup sih kalau untuk semuanya. Biar terlihat indah. Orang penasaran ini Pak. Kita coba kesini lagi. Nah ini sedang apa Sobat Survivor? Ini sedang membuat bedengan selanjutnya. Ini kerjaan yang begitu melelahkan Pak Budi. Tuh 2. Loh, kok miring Pak? Oh di sana belum ya? Nah, Pak Budi begitu telaten satu persatu diramut, diperbaiki. Tuh, jadi ada paret cacing namanya itu untuk menampung air banjir masuk. Lalu kemudian ada bedengan seperti ini. Tuh, pekerjaan yang melelahkan namun juga memuaskan lah bagi yang menjalaninya gitu. Itu Pak Budi sedang memindahkan apa namanya di sana. Tuh, putus Pak. Kok iso pedot Pak? Oh, bekas kena cangkul. Iya. Ini bakal rapi banget, bakal lurus nanti ya Pak ya. Iya. Nah, di sana tuh ada bang pakannya Pak Wani. Bisa dikasih kapan saja ketika lagi kesulitan apa nyari pakan. Nah, dari sini bisa terlihat 2 rumah Pak Wani dan Pak Budi berdampingan. Jadi kan sering komunikasi sama orang tua Pak. Sering. Sorry, anak-anak. Tiap minggu Pak. Tiap minggu tetap teleponan ya. Iya, terus. Harus itu. Harus. Itu tinggal jauh. Pak. Mereka pasti mengerti situasinya, jadi kan belum ada yang bisa dipanen dari lahan ya. Tapi soal komitmen untuk terus bertani masih tetap kuat ya Pak ya? Masih terus Pak. Harus itu Pak. Ini kan sudah bisa membayangkan ketika awal datang memang situasinya seperti ini ya Pak ya? Udah. Lihat situasinya seperti ini. Dari awal sebenarnya juga naga awal-awal datang, cuma kemarin belum tuh karena takut monyet. Ini kalau tanam jagung bisa loh kayaknya Pak ya? Bisa, gini Pak ya. Jagung bersamaan dengan naga? Gak masalah. Karena naga umpama ya nih Pak ya. Umpama begini. Ini naga.
Hah? Nah, sini naga. Hmm. Ini kan segini. Ah. Sini jagung, Pak. Oh bisa. Bisa. Oh jadi setelah jenengan bikin bedengan baru tanam jagung nanti. Betul. Siap. Sambil nunggu. Masalahnya masih banyak air nih. Kita tuh kayak mikir apa berhasil. Nanti tuh didalami lagi tuh. Oh gitu. Ya sama yang sebelah tuh. Sampai bener-bener bisa mengatasi air baru. Harusnya sih sudah jauh lebih baik karena sudah mulai ini kan di apa namanya? Kan udah di. Yang penting air gak lompat itu aja. Nah itu dia. Kalau sudah air ada melompat ya aman harusnya. Aman. Tapi cuma rembesan kan bisa diatasi kayak itu. Oke. Angkat. Jos kandos. Tapi udah melompat. Udah. Mm-mm. Nggak nunggu aja. Benar. Loh, katanya yang mau ditanami di anu jadi apa enggak itu, Pak? Apa itu? Katanya kemarin suruh nanam nih di mana itu? Bantu nanam. Di mana? Waktu ada Pak Kasturi itu, Pak. Nanamin apa itu? Naga. Pisang. Naga. Oh, suruh bantu Saya belum ada nanamin. bibitnya. Ya itu. Saya belum. Oh, mesti dicak pacul tuh kalau naga. Enggak. Kalian ini karena saya Dibikin- campur kan untuk tumbang sarinya. Oh, dibikin gundukan bisa ya? Sebenarnya kalau nggak gundukan, kalau kering cuma gini aja. Udah. Bisa hidup. Di Jawa coba gitu. Ya kan, saya sana kan gersang. Oh, gersang. Air bisa. Bisa sih. Yang penting air bisa masuk, dimasukkan aman. Oh, Kan juga butuh air dia, Pak. Kalau nggak ada air nggak padahal kan naga kaktus. betul, cuma dia butuh air. Oh. Kalau naga di apa namanya kan enggak butuh anu. yang Di anu gurun Sahara kan. ini kan naganya kan beda sama naga yang itu. Pengalaman yang di kampung begitu. Kalau nggak ada air ya buahnya juga nggak maksimal. Nggih. Apalagi kalau ada pupuk kandangnya, waduh. Tuh. Ini kalau jadi dikirimin dari Jawa ini, Pak. Apik loh iki. Harap ditukok ke buat Pak Karni. Wah ya, mantap juga. Tapi nggak tahu asli apa ora. Buat Pak Karni. Ya, rezeki. Rezekinya Pak Karni. Orang mana, Pak? Orang Tanjung kayaknya. Oh. Semua jalan, semua ada jalannya masing-masing kan Pak. Iya itulah Pak, itu rezekinya itu. Kita tuh cuma bisa menjalani rezeki yang dari Tuhan yang ngatur kan Pak. Hanya saya cuma kerjain, nanti terserah maunya Tuhan apa kan gitu aja Pak. Oke. Kalau kita sepanuh ini ya tuh malah kalau benar-benar kering Pak ya, nanti itu habis jagung mau panen langsung susul sama cabai. Bagus itu Pak. Tapi kalau benar-benar kering ini Oke. saya maksimalkan cepat dulu Ya. maunya itu. Kalau sini belum, lalu ke sana udah gak jadi nanti malam. Gitu. Iya, mau saya begitu, maksimal dulu.
Warna Eksa itu. Iya, Oh, mudah-mudahan di di sana. bukan cuma nanggul aja. Mana gua? Ada salam dari kakak saya. Sinten, Ya kakak saya, jenengnya sinten. Mbak Win. Mbak Win, salam kenal balik. Semoga panjenengan sehat selalu di sana. Semoga ada waktu jalan-jalan ke Kalimantan. Kancani anu. Sering tiap hari lihat itu. Oh, Guru. jadi Sobat Survivor ini adalah Pak Budi, seorang perantau dari tanah Banyuwangi, Jawa Timur. Semangat dan kerja keras beliau untuk memaksimalkan lahan menjadi produktif menjadi sebuah tantangan tersendiri karena kondisi lahan yang masih basah. Namun beliau sangat yakin dengan situasi seperti ini beliau masih bisa nantinya berhasil budidaya buah naga. Dan yang pertama dilakukan adalah memastikan lahan-lahannya tercetak bedengan dengan baik, karena tentu selain buah naga ada peluang-peluang lain yang bisa dimaksimalkan di lahannya. Jadi untuk saat ini beliau sedang mengupayakan bedengan-bedengan ini hingga sampai ke sana. Ini mungkin memakan waktu yang berminggu-minggu, tapi beliau dengan sabar telaten mengerjakan perlahan-lahan supaya nanti hasilnya bisa lebih maksimal. Nah, ini seperti ini yang dilakukan itu adalah memutuskan akar-akarnya dulu, kemudian perlahan-lahan nantinya akan dibuang ke sebelah kiri maupun sebelah kanan untuk membuat bedding. Saya kalau dalam bahasa Inggris namanya bedding sih ya, bed itu kayak semacam ya bed tempat tidur. Jadi kayak semacam bed itu semacam tumpukan tanah untuk tempat berkebun. Nah benar, sebenarnya nama bahasa Inggrisnya itu bedding, tapi mungkin disesuaikan dengan tidak orang Indonesia jadi ya bedeng seperti itu. Nah ini seperti ini, dia nggak pakai alas kaki, sudah terbiasa dengan terik panas matahari. Nah, perlahan-lahan dibenahi seperti ini tuh, mantap. Mantap jiwa. Ini kalau bener harusnya masih bagus ya motornya. Yang mana tadi? Tadi iya. Oh tadi. Semoga lah rezeki buat Pak Karni dan selanjutnya ada rezeki buat Pak Budi. Waish. Biar Pak Budi bisa ngalor ngidul nyari bibit, nyari pupuk gitu kan. Nah, udah kan bisa ke tempat saya nyari kotoran ayam barang 2-3 karung kan bisa aja itu diangkut sekalian. Luar biasa seorang Pak Budi dengan perjuangannya. Rumah yang sebelumnya burem perlahan-lahan diwarnai jadi bisa indah lagi. Untuk seorang perantau yang memilih menyendiri, tentu sebuah perjuangan tersendiri, karena kalau Pak Wani ada istri, anaknya yang mensupport. Kalau Pak Wani yang benar-benar sendiri, disupport dari jauh oleh anak dan keluarganya yang ada di Banyuwangi sana, Sobat Survivor.
Baik Sobat Survivor, mungkin ini lanjutlah Pak ya. Ya, betul, Pak. Kasih banyak Pak. Ya, makasih sama. Baik Sobat Survivor, kita tidak mengganggu aktivitas Pak Budi berlama-lama. Kita akan lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Terima kasih banyak buat Sobat Survivor yang sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Asian Survivor.